Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, di hadapan kita ada buku yang menarik untuk kita review kali ini. Ini buku rekomendasi banget dari saya untuk teman-teman bisa membeli, karena ini buku penting untuk menyeimbangi ilmu-ilmu pendidikan yang hari ini sudah menyebar di kalangan kita, yang mana ada pendidikan barat, pendidikan timur, selatan dan utara. Bagaimana kita menyikapi itu semua, dan kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah SAW menjadi guru. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa pentingnya buku ini? Buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengajar yang baik, karena Rasulullah SAW adalah seorang guru. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi para sahabat yang ingin belajar dengan beliau. Maka ada kisah menarik ketika Rasulullah SAW bermajlis bersama para sahabat, sedang mengajarkan ilmu bersama para sahabat. Tiba-tiba sedang mengajarkan ilmu, ada salah satu di antara para sahabat itu berdiri minta izin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya minta izin untuk berzina. Bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika ada orang yang izin berzina? Padahal para sahabat pada saat itu semuanya emosi, wajahnya merah. Bagaimana bisa orang itu kemudian izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina? Padahal hukum zina ini sudah jelas, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sudah haramkan. Dan itu diizin di depan para sahabat, dan Rasulullah SAW sedang menyampaikan ilmu. Apa Rasulullah kemudian marah, kemudian datang, sini kamu, kemudian ditendang oleh Rasulullah SAW, ini kurang ajar dan sebagainya? Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ayo, tadi siapa yang izin berzina kepada saya, kata Rasulullah. Hanya orang itu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Oh sini, kasih jalan kata Rasulullah, biar dia duduk di dekat saya. Ketika duduk di dekat Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, kamu mau berzina? Iya, kata dia. Nah, sebelum kamu berzina, mau nggak saya tanyakan kamu beberapa pertanyaan? Rasulullah SAW tanya, bagaimana kalau perasaan kamu kalau adikmu dizinai? Bagaimana perasaan kamu kalau ibumu dizinai orang? Bagaimana perasaan kamu kalau istrimu dizinai orang? Itu dia mengatakan, tentu saya nggak terima. Nah, akhirnya dengan pelajaran seperti itu mampu mencegah orang tersebut untuk tidak berzina. Masya Allah, caranya simpel sekali. Kalau kita mungkin ya sudah kita hajar mati-matian. Ini orang kurang ajar gitu. Di depan Rasulullah SAW izin zina, coba bayangkan. Bagaimana juga Arab Badui ketika datang ke masjid malah kencing di dalam masjid. Bahkan Umar itu minta izin sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal kepalanya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah. Ini kurang ajar ya Rasulullah. Ini tempat sholat, tempat bersujud, tempat ibadah, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala masjid itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Kamu bersihkan bekasnya dengan air, udah selesai. Masya Allah. Bahkan kita hari ini tuh gampang sekali mukul, gampang sekali kemudian menghardik orang lain dan lain sebagainya. Wah kamu ini cuma kayak gini aja nggak bisa baca, dipukul kepalanya, dipukul kepalanya, dijotos dan semua. Alah kamu ini kayak gini bodoh. Bagaimana lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara pendidikan. Rasulullah SAW itu ketika diangkat menjadi nabi, dengan turunnya wahyu yang pertama, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ikra ya Muhammad. Wahai Muhammad, ikra Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu bilang, ana laisa biqari, aku tuh nggak bisa baca wahai Jibril. Aku nggak bisa baca. Loh, bayangkan loh, Jibril mana enggak? Jibril kemudian ngeplak dasi, mukul kepalanya dan lain sebagainya? Enggak. Kemudian Jibril, ini kamu bodoh banget Muhammad, kamu ini saya angkat jadi nabi malah kamu nggak bisa baca, kamu ini orang Arab masa nggak bisa baca? Nggak pernah sedetik di lisannya Jibril untuk ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditalkin oleh Jibril satu kata. Bagaimana pendidikannya Rasulullah SAW ini jauh dari pendidikan hari ini. Maka perlu orang-orang yang hidup hari ini mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sudah ajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik generasi-generasi yang kuat fisiknya, juga kuat rohaninya. Melahirkan generasi-generasi yang kaya raya, tapi tidak sombong. Melahirkan generasi-generasi yang miskin, tetapi tidak rakus. melahirkan para miliarder seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq,
Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi mereka tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Contohnya seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Bin Khattab tuh pernah, beliau itu beli kuda. Pulang sampai rumah, kudanya itu pincang. Dia datang, Umar itu marah-marah, kamu ini nipu saya ya, jual barang nggak jelas ya, masa saya beli ini nyampe rumah kemudian pincang. Akhirnya pedagang bilang, oh itu nggak pincang kok sebelumnya kok. Akhirnya karena perdebatan yang sengit, nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang mau ngalah, akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakimnya mengatakan apa? Wahai Umar, kalau kamu mau mengembalikan kuda ini bisa, tetapi dengan cara kamu sembuhkan dulu kaki kuda ini seperti yang dulu, baru kamu boleh kembalikan. Maka kemudian Umar bin Khattab mengalah. Imam yang adil, nggak kemudian mentang-mentang dia khalifah, oh kamu nggak, saya ambil pendapat kamu, kamu siapa? Enggak. Tapi dia tetap mengambil keadilan itu melalui hakim, dan dia terima untuk kemudian mengalah, pulang ke rumah, membenahi kaki kuda itu, lalu kemudian mengembalikan kepada penjual. Bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Contohnya seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Bagaimana keadilannya Umar bin Abdul Aziz ini mencerminkan kepada kita bahwasanya bagaimana keadilan yang luar biasa. Bahkan di dalam kisahnya Umar bin Abdul Aziz ini, saking adilnya beliau, sampai orang itu bingung meletakkan zakat. Semua orang itu jadi kaya semuanya. Semua orang nggak butuh zakat. Bahkan sampai keluar ke Afrika, ambil zakat itu kemudian membagi-bagi harta zakat itu ke Afrika, sampai keluar ke Afrika itu nggak ada yang menerima zakat. Bagaimana keadilan beliau? Sampai kemudian akhirnya kena zakat ini numpuk-numpuk, nggak ada yang nerima, bingung, orangnya semuanya kaya, semua orang semuanya kecukupan. Akhirnya diberikanlah kepada orang-orang yang berhutang banyak. Nah, siapa yang hutangnya banyak, saya kasih ini, saya bantu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi pemimpin, singa dan kambing itu akur. Singa nyari makan sendiri, kambing nyari makan sendiri, tanpa saling makan, tanpa saling ganggu, ya. Akur mereka. Siapa yang melahirkan itu semua? Dari pendidikannya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang zuhud. Contohnya siapa? Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ketika diangkat menjadi gubernur di Syam, beliau itu gunakan waktunya untuk melayani rakyatnya di siang hari. Dan bagaimana makannya? Dia mencari nafkah dengan menganyam di malam hari, kemudian pagi harinya diperintahkan kepada budaknya, pembantunya untuk menjual. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk modal, dan sepertiga hasilnya untuk pembantunya. Masya Allah, seorang pemimpin gubernur, tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Malam masih tetap kerja untuk mencari maisha, untuk mencari rezeki yang halal. Masya Allah. Kemudian dari pendidikan Rasulullah SAW lahirnya imam-imam yang cerdas, orang-orang yang hafal hadis, beribu-ribu hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Orang-orang yang kuat ingatan-ingatannya. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau misalnya mau menghafal buku atau muwatta Imam Malik, itu dia lihat sebelah sini dah hafal. Subhanallah. Siapa pendidikannya, siapa ini? Pendidikannya Rasulullah SAW. Bagaimana hari ini ikhwah? Bagaimana kita melihat pendidikan yang hancur, katanya bagus, luar biasa, sekolah itu sampai puluhan tahun hanya untuk menjadi guru. Masya Allah. Tapi lihat pendidikan hari ini, melahirkan para pecundang, naik jadi pemimpin, pemimpinnya korupsi, pemimpinnya kemudian makan uang rakyat, dana haji, dan lain sebagainya. Kemudian nggak adil lagi, jadi boneka dan lain sebagainya. Melahirkan orang-orang pintar tapi koruptor, jadi ilmuannya malah menghalalkan zina. Ini kan nggak jelas. Maka kalau kita tidak kembalikan kepada metodenya Rasulullah SAW, kita akan tersesat. Karena sebaik-baik metode adalah metodenya Rasulullah SAW. Apa kemudian salah kita kemudian mempelajari ilmu-ilmu pendidikan barat, timur, utara, selatan, dan lain sebagainya? Apa salah? Enggak, tentu enggak salah, tetapi diimbangi dengan bagaimana Rasulullah SAW mendidik atau metodenya Rasulullah SAW. Karena kalau tidak kita akan tersesat. Bagaimana hari ini kita digoreng dengan
isu-isu atau ilmuwan-ilmuwan yang bodoh luar biasa mengatakan manusia itu asalnya dari kera dan lain sebagainya. Ini aneh. Lihat bagaimana Al-Quran Sunnah menjelaskan kepada kita awal penciptaan manusia itu adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam itu bukan kera. Kera itu awalnya dari mana? Awalnya kera babi itu adalah ketika orang-orang Yahudi melanggar perjanjian hari Sabtu. Bisa dibuka di dalam Al-Quran tentang bagaimana kisahnya Ashabus Sabt yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi babi dan kera. Dan hari ini tiba-tiba keluar statement atau ilmuwan-ilmuwan bodoh yang mengatakan manusia sebelumnya adalah kera. Padahal kita lihat hari ini, cicak nggak pernah jadi buaya, buaya nggak pernah jadi cicak, tokek ya tokek, cicak ya cicak, buaya ya buaya, kadal ya kadal. Nggak pernah kemudian mereka itu berubah menjadi bagian yang lain. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka ilmu yang sempurna. Mana mungkin kemudian manusia sebelumnya adalah apa? Kera. Ini nggak mungkin. Makanya boleh kita belajar ilmuwan-ilmuwan barat, timur, utara, selatan dan lain sebagainya, tetapi imbangi dengan metode-metodenya Rasulullah SAW. Nah, teman bisa beli bukunya. Ini bukunya sangat murah. Saya dapatkan dengan harga 70.000 saja. Nah, mungkin di awal-awal mungkin agak membosankan kita membaca, tetapi mulai masuk bagian seperempat kedua dari buku ini, bagian sebelum setengah dan sampai akhir, insya Allah ini sangat membantu kita dalam mendidik generasi-generasi selanjutnya. Buku ini menjelaskan kepada kita banyak hal tentang metode pendidikan, kapan waktunya memukul, kapan waktunya kemudian menahan, kapan waktunya marah, kapan waktunya tersenyum, kapan waktu raut muka itu berubah menjadi masam dan lain sebagainya. Bisa dipelajari nanti di buku ini. Maka teman-teman seharusnya sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai bapak untuk anak-anak yang sudah menikah bisa beli buku ini supaya kita tidak tersesat di dalam cara mendidik. Mungkin itu teman-teman. Buku ini menjadi rekomendasi saya bagi teman-teman yang mau beli, silakan. Dan ini harganya tidak mahal. Dan buku ini juga rekomendasi dari ustadz-ustadz besar kita. Dan hari ini banyak pengajian-pengajian, daurah-daurah yang membahas tentang buku ini. Di YouTube, di Facebook, di Instagram juga banyak. Nah, jadi jangan ketinggalan dalam menempa ilmu yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Akhir da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.